Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan khususnya yang telah hadir pada webinar hari ini ada Kak Maret dan juga ada Kak Reni yang sama-sama hadir untuk memeriahkan kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat besar salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umat. Dan nanti mempunyai banyak sekali produk untuk melengkapi juga secara tidak langsung mempengaruhi banget kulit ya, dan yang faktor pemakai masker kalau juga itu bisa memberikan efek yang berbeda juga di kulit. Bisa konsultasi gratis di sekali lagi saya ucapkan untuk sakunya terakhir yang saya biasa juga untuk materi hari ini. Salam sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesehatan wajah, kesehatan kulit dan sebagainya. Di dalam serta yang sekarang sudah mencapai 500 serta gitu ya untuk timnya. Nah, ada lagi mungkin yang akan baikkan? Sebenarnya ada cukup berapa. Nanti kalau misalnya butuh informasi lebih lengkap nanti bisa menjadi saya aja. Oke, terima kasih ke pematerian. Kan profil dari Reni dulu. Saya bacakan sih. Untuk perkuliahan. Riwayat organisasi yang telah beliau tempuh ini ada yang bisa dilihat kan. Nah, riwayat organisasinya ini sebagai perangkat yang dinyatakan harusnya ada perangkat bancar 2005. Kita sampai 2019 di MSTI SIP Bina Putra. Pribadinya bisa melihat lahir di Ciamis 20 Mei 1999, beragama Islam, jenis kelamin perempuan, 21 tahun dan sekarang menjadi mahasiswi untuk atau Nah, ini untuk ahlian beliau ini cukup banyak ada dan untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa mengunjungi di media sosialnya di Instagram @reni_nurliani, Reni Nurliani ataupun WhatsApp yang tertera pada ini. Nah, adapun riwayat prestasi beliau ini banyak sekali bisa dilihat sebagai duta Jawa 2020, juara nasional, penulis buku Cinta dan Rindu, founder komunitas literasi Galur dan bahasanya ya Jepang. Ada moto hidup yang luar biasa sekali. Jadi ketika teman-teman semuanya kita semua nih sedang menghadapi kesulitanlah pertolongan Tuhan. Ini pemateri yang luar biasa ini akan tema yang cukup menarik akan menjadi kebutuhan bagi kita semua, itu mengenai kepekaan sosial agar kita sebagai pemuda berdampak bagi lingkungan. Seperti yang tadi telah disinggung di awal, mau ngedeketin si doi pun tentunya kita harus tahu dulu dan peka dulu nih sama si doinya, baru deh kita bisa untuk bareng-bareng sama si doi gitu. Oke, teman-teman semuanya tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilahkan kepada Teh Reni untuk memaparkan materinya. Mangga Teh Reni. Baik Kang, terima kasih. Boleh di-share itunya, PPT-nya share. Oke, baik. Sebentar Teh Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan Kang? Jelas kan? Kedengaran. Jelas. Tadi agak sedikit putus-putus, tapi sekarang udah jelas. Ya Kang. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdat. Yang terhormat Kang Rohman ya selaku founder Stadnal IDN ya Kang. IDN yang telah hadir dan tentunya menjadi moderator dan kepada teman-teman ataupun anggota Stadnal sendiri. Alhamdulillah saya sangat senang bisa diundang langsung menjadi pembicara gitu dari kegiatan Stadnal sendiri oleh Kang Rohman yang luar biasa tentunya, yang kita awal bertemu itu tahun 2020 ya Kang. Sekarang baru bertemu walaupun secara virtual. Di sini saya sudah memperkenalkan diri oleh Kang Rohman sendiri. Saya Reni Nurliani dan akan mengasah kita. Mungkin di sini saya akan sharing aja ya Kang, bukan di sini saya bukan berarti orang yang sudah luar biasa apa gitu. Selanjutnya Kang bisa di-share. Bisa selanjutnya Kang. Ini profil singkat sudah tadi lewat aja Kang, lewat. Nah, seperti apa kondisi pemuda saat ini? Sebelum jauh lagi tentang kondisi pemuda saat ini, bahwa kita ketahui
sudah tadi dibicarakan oleh Kang Rohman sendiri bahwa Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, di mana bonus demografi terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk dengan ditandai adanya penurunan rasio perbandingan antara jumlah penduduk non produktif ataupun dan penduduk produktif, yang dimana atau lebih sering ke rasio ketergantungan. Bonus demografi sebagaimana kita ketahui merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa. Bonus demografi pada dasarnya tidak terlepas dari generasi milenial dan generasi zilenial. Yang tadi bahwa kita ketahui sensus penduduk Indonesia atau BPS sudah melakukan sensus penduduk pada tahun 2020. Pada intinya bahwa penduduk Indonesia pada saat ini lebih banyak masih penduduknya berusia yang disebut dalam generasi zilenial. Generasi zilenial ini orang yang berusaha, orang yang berumur sekitaran yang memiliki mereka itu sudah beradaptasi ataupun sudah mengenalnya yang namanya teknologi ataupun teknologi yang secara digital. Nah, lantas bagaimana kondisi pemuda saat ini? Ini menurut saya ya Kang, kondisi pemuda saat ini bisa digambarkan dari ketiga gambar yang bisa dilihat. Yang pertama itu ada di mana sekelompok pemuda sedang berkumpul, akan tetapi perkumpulannya tersebut tidak bicara secara langsung, melainkan asik dengan handphone Android-nya ataupun iPhone. Nah, karena kebanyakan pemuda sekarang itu berkumpul namun asik dengan handphone Android, entah itu apa yang sedang mereka lakukan, mungkin chatan sama doi ya Kang, ataupun lihat dari IG dan yang lainnya. Yang kedua itu sibuk dengan teknologi yang digunakan. Sebagaimana yang sudah saya bicarakan bahwa saat ini teknologi sedang canggih dan bahkan sekarang itu digital gitu. Nah, di gambar kedua ini kalian bisa melihat bahwa ada orang yang menggunakan laptop dan handphone. Sama gambar kedua itu sama seperti gambar pertama, meskipun memang pada dasarnya teknologi ini banyak dampak positifnya, akan tetapi tergantung memaknai sosok pemuda tersebut itu dalam hal menanggapi teknologi. Yang ketiga itu ada gambar yang dimana melihat pemuda ini rasa empatinya sangat tinggi terutama terhadap lingkungan sekitar, bahwa kita untuk melakukan sesuatu ataupun melakukan agar kebaikan itu tidak perlu yang namanya mewah ataupun yang besar, akan tetapi kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti kita melihat kondisi sekitar lingkungan. Apa sih kondisi seperti ini? Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar gitu, tidak usah jauh-jauh. Jadi Anda ingin jadi pemuda seperti apa? Itu bisa dijawab oleh kalian semua bahwa setiap orang itu memiliki keinginan dan memilih sesuatu gitu. Tidak harus ketergantungan terhadap orang lain. Bisa dilanjutkan? Nah, saat ini saya selanjutnya, tokoh pemuda masa kini menginspirasi. Memang pada dasarnya setiap orang punya tokoh pemuda yang memang menjadi idola. Ini yang saya gambarkan hanya pemuda masa kini. Terlepas dari pemuda yang memang terdahulu seperti tokoh Habibie ataupun Insinyur Soekarno, memang itu sudah pasti gitu menjadi pemuda yang menginspirasi. Nah, lantas siapakah yang menjadi pemuda masa kini yang menginspirasi? Yang pertama ada Pak Ridwan Kamil. Siapa sih yang tidak tahu Pak Ridwan Kamil? Beliau adalah Gubernur Jawa Barat dan beliau juga memiliki ciri khas tertentu, gitu, gaya kepemimpinannya yang demokratis sehingga membuat hati masyarakat tertarik padanya. Dan banyak orang pemuda yang ingin seperti beliau, gitu, gaya kepemimpinannya yang selalu mengajak masyarakat atau yang selalu melibatkan masyarakat. Yang kedua ada dengan Najwa Shihab. Seluruh Indonesia pasti tahu betul Najwa Shihab. Beliau adalah salah satu presenter ataupun dulunya itu wartawan, kalau tidak salah. Karena itu menjadi idola saya, bahkan beliau ini memiliki gaya bicara yang sangat
ciri khas dan bahkan memiliki ketegasan ketika dilaksanakannya perdebatan. Beliau sangat bijak dalam membatasi ketika adanya perdebatan gitu. Saya sangat gaya bicaranya, bahkan kecerdasan dan inspirasi banyak orang. Yang ketiga adalah Maudy Ayunda, di mana ketiga tokoh ini, Maudy Ayunda ini akhir-akhir atau ini sangat populer gitu, baik di akun sosial medianya, karena beliau adalah seorang artis. Di samping seorang artis, namun beliau mendahulukan pendidikannya, mementingkan pendidikannya, dan sampai beliau di wisuda. Selanjutnya, Kang. Nah, peran pemuda dalam meningkatkan kemajuan bangsa. Kita beberapa hari lagi akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang kita banggakan, negeri ini yang kita cintai, usianya pada 76 tahun, yang bertemakan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Itu artinya di mana pemuda sangat berperan penting dalam mengisi kemerdekaan untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Kang. Lalu apa sih peran pemuda yang bisa kita lakukan? Hal yang sederhana ataupun hal yang umum. Yang pertama adalah agen of change, di mana agen ini yang artinya sebagai agen perubahan. Nah, perubahan ini apa sih yang dimaksud dengan perubahan, ataukah ingin merubah Indonesia? Bukan gitu. Yang dimaksud di sini adalah pemuda Indonesia memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa ini, atau bangsa Indonesia. Yang dapat dilakukan oleh pemuda pada saat ini, karena saat ini bukanlah tentang bagaimana mengusir penjajah, karena saat ini tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan tersebut. Kita isi dengan hal-hal positif, karena hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan perubahan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan hal-hal yang sederhana. Kita tidak harus melakukan hal yang besar terlebih dahulu, karena dimulai dari sesuatu itu harus dari hal yang kecil, dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya kita melihat lingkungan sekitar, di mana nih kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Misalkan ada salah satu orang yang memang, atau sekelompok orang yang memang lagi tidak memiliki kekuatan ataupun semangat tinggi. Nah, kita bisa nih di sana ikut andil memotivasi dan mendorong adanya kemajuan di dalam masyarakat. Karena hal tersebut merupakan sebuah perubahan. Karena perubahan itu tidak dimulai dari hal yang besar ataupun dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Yang kedua ada agen of development, yang dimana agen ini sebagai agen pembangun. Nah, apa sih pemuda ini? Apakah harus memang benar-benar gitu? Memang benar-benar harus ikut andil? Menurut saya sih ini pemuda harus benar-benar ikut andil dalam memiliki peran melaksanakan berbagai macam pembangunan yang di berbagai bidang. Nah, ini di berbagai bidang kita bisa berperan. Kita tidak usah harus menjadi orang yang ternama terlebih dahulu. Kita orang yang biasa juga pun bisa merubah ataupun bisa memiliki sebagai agen pembangun. Salah satunya kita dalam bidang kebudayaan. Sebagai kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang tidak dari perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia tetap bersatu gitu. Jadi Indonesia itu walaupun berbeda-beda namun tetap bersatu. Kebudayaan itu bisa kita kenalkan sebagai pemuda di kancah dunia ataupun internasional. Kita bisa memperkenalkannya pemuda ini lewat sosial media nih, budaya Indonesia kita kenalkan kepada internasional bahwa harus diketahui, karena budaya ini harus kita tidak hanya harus kita lestarikan, namun kita juga harus dijaga gitu. Kalau bukan kita menjaganya budaya tersebut, maka siapa yang akan menjaganya gitu? Karena ada dan tidaknya Indonesia tergantung generasi sekarang. Yang ketiga adalah agen modernisasi, yang dimana agen ini sebagai pembaruan. Jadi pembaruan di sini adalah pemuda Indonesia mempunyai peranan untuk mempertahankan identitas bangsa.
Jadi Indonesia ini memiliki identitas bangsa. Kita sebagai pemuda harus mempertahankannya identitas bangsa ini dengan tetap mengikuti dinamika di era modern. Ya, sebagaimana kita ketahui, sudah saya sebutkan tadi bahwa Indonesia saat ini sedang dunia digital, tapi sebagai mempertahankan, kita juga harus tetap mempertahankan bangsa dengan tetap mengikuti yang modernnya. Dalam berbagai di Indonesia semakin maju dan berbagai bidang dapat menjadikan bangsa Indonesia yang tidak tertinggal dalam bidang teknologinya. Keempat, ada membangun pendidikan. Pendidikan ini sebagai fondasi awal dari berbagai hal. Karena kalau misalkan masyarakat Indonesia tidak berpendidikan, bagaimana nantinya seperti apa bangsa Indonesia? Karena sebagai ketahui, pendidikan di Indonesia ini memang saya lihat cukup baik, akan tetapi di daerah pedesaan sendiri, pendidikan ini memang belum semuanya merata. Nah, bagaimana kita tugas sebagai pemuda, kita harus ambil peran tersebut menjadi relawan ataupun hal yang lain untuk ikut serta mensukseskan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Maka kita harus menurunkan ke generasi dan generasi. Bisa dilanjutkan? Nah, ini mungkin tips dan trik menjadi pemuda yang bermanfaat saya sendiri, yang dimulai dari hal yang sederhana gitu. Mungkin kalian semua mempunyai tips dan trik untuk dijadikan sebuah kepekaan terhadap sosial di lingkungan sekitar. Nah, di sini adalah yang pertama, mulailah dari niat untuk menjadi pemuda yang bermanfaat. Tentunya ketika kita ingin melakukan sesuatu tanpa niat tidak akan bertahan lama gitu. Kalau misalkan kita melakukannya dengan berawal dari niat, akan menjadi bertahan lama. Ya, pastinya semua itu berawal dari niat. Namun ketika niat itu tidak kuat, mungkin tidak akan bertahan. Yang kedua ada berawal dari niat, maka menjadi langkah awal untuk melakukan segala sesuatu. Karena sudah saya sebutkan tadi, bahwa segala sesuatu itu harus berawal dari niat. Kalau tanpa niat, tidak akan selesai gitu, tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Yang ketiga, bergaul sesama manusia tujuannya sama. Tentunya selain dari niat, mulai, itu kita harus juga bergaul ataupun bergabung kepada sekelompok pemuda yang dimana mereka memiliki tujuan ataupun visi misi yang sama untuk terhadap kepekaan sosial pemuda untuk berdampak bagi lingkungan sekitar. Karena kita tidak harus berjauh-jauh, gitu. Minimal kita berdampak bagi lingkungan sekitar terlebih dahulu. Karena mau bagaimana kita di lingkungan sekitar kita ketahui gitu, kita itu berperan aktif terhadap lingkungan jika kita tidak melakukan sesuatu gitu. Yang pertama itu kita harus melakukan bergabung terlebih dahulu. Kalau misalkan kita belum berani terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan sosial ataupun bakti. Selanjutnya, Kak. Nah, cara bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita mulai dari hal sederhana. Ya, di sini saya terdapat dua. Yang pertama itu berbagi. Dan dimaksud berbagi di sini ini bukan tentang uang ataupun bukan tentang sembako. Jadi makna berbagi di sini itu sangat luas. Yang pertama, kita bisa melakukan, kalau misalkan tidak punya uang ataupun tidak bisa memberikan apa-apa, kita bisa melakukan berbagi tentang pengalaman ataupun berbagi ilmu, itu merupakan sebuah dari berbagi. Karena berbagi di sini itu maknanya luas. Kita bisa melakukan karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang sesama manusianya. Kita juga selama hidup di dunia ini tentunya harus berbagi gitu. Karena bukankah istilah ini tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu. Kalau kita bisa memberi, namun kita juga bisa memberi dalam bentuk materi. Yang kedua adalah gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini kalau di daerah pedesaan mungkin sangat lekat gitu. Tapi kalau di perkotaan mungkin agak sedikit menghilang gitu kalau menurut saya. Terus yang di pedesaan ini tentunya
yang saya lihat, bukan juga lihat, akan tetapi yang saya rasakan ketika saya berada di desa gitu, karena saya tempatnya di desa, memang jauh dari kota, pusat kota, ini gotong royong tetap sangat kuat menjadi adat istiadat mereka gitu. Awal mula mereka tetap saling solid ataupun saling yang sederhana saja, bahwa gotong royong bisa membantu. Nah, ini ada kata hari ini dengan baik, kemudian beberapa masalah yang harusnya bisa diselesaikan mulai sekali dan juga banyak sekali perlu menghasilkan hal ini untuk sampai kemasan zaman. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ini, tadi bukan sedikit ya, menarik sekali untuk quote dari 10 pemuda maka akan seorang akan cabut Semeru dari akarnya, dan 10 pemuda maka akan kuguncangkannya. Itu tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun sebelumnya saya cek dulu ya kayak pertanyaannya. Ini dimulai dari yang pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Rohman Hikmat, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Angel, salah satu peserta. Sebelumnya saya izin bertanya, apa saja bentuk kepekaan sosial serta bagaimana cara mengembangkannya. Nah itu Teh Reni untuk pertanyaannya, mangga boleh dijawab. Saya ulangi ya Kang, apa saja bentuk kepekaan sosial dan ya apa? Satu lagi apa Kang? Oh ya, dan bagaimana cara mengembangkannya Teh Reni? Dan bagaimana cara mengembangkannya ya Kang? Iya betul. Nah, ini menurut saya ya Kang, untuk apa Oke. saja bentuk kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial kita kembali lagi tadi di awal bahwa kepekaan sosial ini dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya kita kepekaan sosial melihat apalagi saat ini masa pandemi COVID-19, di mana pemuda sangat penting gitu berperan aktif di dalamnya. Salah satunya kita melihat nih lingkungan sekitar ini sedang mereka ada misalkan satu keluarga penduduk itu memiliki tidak kurang mampu ya Kang, mohon maaf kurang mampu gitu. Jadi kita harus ikut nih, kita harus juga berpekat terhadapnya. Contohnya kita harus memberi misalkan makan ataupun kita memberi uang gitu. Dari bagaimana caranya mengembangkannya, kita juga harus sebelum kembang kita juga harus dimulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Mengembangkannya itu memang cukup mungkin menurut saya mudah gitu, akan tetapi yang susahnya itu mulainya gitu Kang, mulainya untuk berdampak sosial tersebut. Itu mungkin Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Reni tadi ya atas pemaparannya. Oke, maaf Teh Reni ya barusan. Ya. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi. Sebelumnya saya cek terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari sebentar. Oke, ini pertanyaan dari Lydia Nurain Ponto, asal instansinya MA As-Sunnah Gorontalo. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa menumbuhkan rasa kepekaan masyarakat terkait kepedulian sosial? Jadi kalau tadi gimana caranya menumbuhkan kepekaan sosial, nah kalau ini tuh bagaimana caranya agar menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap kepedulian sosial gitu. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar dapat mengubah pola pikir masyarakat atau perbuatan buruk masyarakat yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah itu, Teh Reni ada 2 pertanyaan berarti yang disampaikan oleh Teh Lydia Nurain Ponto. Baik Kang, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara bagaimana cara menumbuhkan kepekaan terhadap sosial. Bagaimana ya cara menumbuhkan rasa kepekaan masyarakat terkait kepedulian sosial gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar ya? Kita bisa melakukan berbagai hal gitu. Sudah saya awal tadi bahwa kita melakukan tidak usah yang hal-hal besar terlebih dahulu, namun dimulai dari hal yang kecil. Nah, kepekaan ini bisa mengembangkannya itu kita tidak menumbuhkannya itu kita sudah saya sebutkan bahwa tadi kita harus punya niat terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kita sudah mempunyai niat kuat, maka kita bisa dengan mudahnya untuk menumbuhkan kepekaan tersebut. Mungkin di saat-saat ini ya itu sangat sulit gitu untuk kepekaannya.
Jadi kalau saya lihat ini pemuda saat ini bodoh amat gitu, istilahnya bodoh amat, karakterin gitu ya kan, kalau bahasa Sunda, kasar saya. Jadi kita juga saat ini walaupun sudah dunia digital, namun kita sebagai pemuda harus ikut andil ataupun berperan aktif dan mempunyai niat, mempunyai sifat empati gitu setiap orang tersebut. Karena kalau misalkan tidak mempunyai sifat empati ataupun kita memiliki rasa bodoh amat, bagaimana lingkungan sekitar gitu. Karena kita juga kan di sini berbagai latar belakang tidak sama ya kan. Sebenarnya kita harus menghargai ataupun menghargai sesama manusia gitu. Untuk mengembangkannya itu kita dimulai dari niat terlebih dahulu gitu, niat. Karena kalau menurut saya kalau sudah mempunyai niat itu menumbuhkan kepekaan sosial tersebut pastinya akan secara otomatis akan langsung gitu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk melakukan pola pikir masyarakat. Nah, bagaimana mindset ya kan, pola pikir masyarakat ini itu berbeda-beda. Nah, kan kita bandingkan pola pikir masyarakat pedesaan dengan perkotaan itu tentunya beda gitu. Kita yang saya rasakan gitu. Perbedaan itu tentunya memiliki pola pikir yang berbeda. Bagaimana kita harus peran pemuda itu harus andil di sana. Misalkan kita sekolah ataupun saya sekolah di luar kota. Nah, di kota misalkan di Bandung. Nah, saya di sini pasti sudah beberapa tahun kembali lagi ke tempat asal itu di desa. Nah, itu akan perbedaannya itu akan sangat lebih jauh gitu. Pola pikir masyarakat, contohnya pola pikir masyarakat di desa ini mereka cenderung tidak memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka tidak memikirkan ke depannya gitu, meskipun tidak memiliki sangat beda sekali dengan perkotaan gitu. Pola pikir masyarakat perkotaan mungkin wawasannya sangat luas, bahkan tidak hanya cukup di dalam satu bidang misalkan, tapi masyarakat desa memang cukup satu bidang gitu, pikirannya tidak. Pola pikir memang kita bisa berubah, bagaimana cara kita sendiri gitu, tidak bagaimana tergantung diri kita gitu untuk mengolah pola pikir tersebut. Sudah. Oke, baik. Hatur nuhun Teh Rani atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi tadi memang ya, untuk menumbuhkan kepedulian sosial kepada masyarakat itu bagaimana caranya? Yang pertama juga kita memberikan contoh terlebih dahulu, begitu ya Teh Rani ya. Lalu bagaimana cara kita pun untuk menyosialisasikan dan melibatkan masyarakat dalam proses yang dilakukan. Karena kan banyak sekali hal-hal yang akan dijalankan, banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan dalam membuat perubahan yang terjadi di lingkungan sosial kita. Dan untuk menumbuhkannya, tentunya masyarakatnya dulu nih harus terlibat dalam proses yang dilakukan. Karena kalau misalkan masyarakatnya juga tidak terlibat, maka mereka tidak akan tahu dan tidak akan mengerti apa yang harus diimplementasikan. Nah, itu tadi ya menyinggung tentang menumbuhkan gitu kan, menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat. Tadi juga yang selanjutnya ngomongin tentang pola pikir gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang pola pikir tadi juga banyak disampaikan oleh Teh Reni bahwa pola pikir ini bagaimana dari individunya sendiri nih mau berubah gitu kan. Tadi disinggung yang mungkin kuliahnya itu di perkotaan, tapi sebetulnya nanti pun kita akan kembali lagi gitu ke kampung kita masing-masing, ke desa kita masing-masing, dan menjadi tugas kita untuk mengembangkan desa tersebut. Dan tentunya kita sebagai orang yang mungkin berkesempatan gitu ya Teh Reni ya untuk berkuliah di perkotaan ataupun menempuh pendidikan di kota, ini alangkah lebih baiknya mampu mentransfer apa yang telah kita dapatkan ini ke masyarakat di lingkungan sekitar kita, khususnya di pedesaan. Oke Teh Reni. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama, nanti akan dilanjut lagi sesi yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang ketiga adalah dari Teh Anugrah Azhari Adisaka dari MA Wahid Hashim Yogyakarta, dari Jogja ya Teh Reni ya. Ini pertanyaannya, bagaimana sih Kak kita bisa mengkondisikan
bisa mengkondisikan diri kita di lingkungan yang menganggap diri kita ini sebagai orang yang remeh. Jadi gimana caranya kita mengkondisikan diri ketika dianggap remeh Tereni oleh lingkungan sekitar kita gitu. Baik, Kang. Bagaimana cara untuk diremeh itu direndahkan ya, Kang, lebih tepatnya kita mungkin dibully atau dilecehkan gitu ya, istilahnya dilecehkan atau diremehkan. Nah, kita misalkan saya sendiri contohnya tadi itu menjadi tinggal di lingkungan sekitarnya menjadi sebagai orang yang direndahkan. Nah, kita di sana kalau misalkan salah satu orang ataupun masyarakat itu merendahkan, kalau saya pribadi ya, kalau ada orang yang merendahkan, bagaimana cara menghapus ataupun menghapus rendahkan orang tersebut berpandangan kepada kita bahwa kita di sana harus membuktikan, salah satunya kita buktikan dengan salah satu prestasi, baik itu dalam akademik ataupun non akademik. Ataupun kita membuktikan secara fakta, kita harus ikut andil nih di masyarakat ataupun di masyarakat tersebut, di desanya ada Karang Taruna ataupun komunitas-komunitas lain, kita harus terjun langsung ataupun sekarang itu Jabar Bergerak ya kan, Jabar Bergerak. Nah, di sana itu kita lebih kefokuskan ke pekaan terhadap sosial. Kita harus pokoknya harus, menurut saya harus benar-benar membuktikan dan tidak seburuk yang seremeh pikir mereka gitu, karena kita juga kan diciptakan sama gitu oleh Allah. Jadi bagaimana caranya kita harus menutupi keremehan orang-orang yang kita pandang tersebut. Tentunya salah satunya dengan kita membuktikan prestasi. Kita tidak bisa ataupun tidak hanya prestasi akademik ataupun non akademik, karena sejatinya gitu, itu yang saya rasakan ketika ini benar-benar bukti nyata ketika ada di masyarakat ataupun ada prestasinya, itu ketika diremehkan itu akan menutupi keremahannya. Yang kedua, kita harus ikut andil kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan yang masyarakat, karena bagaimanapun walaupun kita diremehkan, contohnya ketika dalam perkumpulan sedang ada bicara ya, sedang ada perkumpulan, itu selalu ada sesi tanya jawab nih, Kang, tanya jawab. Nah, kita di sana harus menjadi orang yang aktif gitu. Bagaimana kita menilai bagaimana orang menilai gitu, menilai orang tersebut ketika diremehkan ya, salah satunya itu gitu, kita harus berperan aktif, terus membuktikan menjadi orang yang terdepan, Kang, bukan menjadi orang yang terbelakang gitu, Kang, menurut saya. Oke, baik Tereni. Siap, tadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Tereni. Jawabannya tadi saya ingat betul bahwa kita ini harus membuktikan bahwa kita mampu menjadi yang terdepan, bukan menjadi yang terbelakang. Ketika ada kesempatan-kesempatan untuk kita membuktikan bahwa kita ini layak, bahwa kita itu mampu, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk membuktikannya kepada orang yang lain. Karena orang itu hanya bisa menilai diri kita dari apa yang mereka lihat, dan juga kadang-kadang orang tuh cuman ngomongin tuh karena mereka belum mampu gitu ya untuk mencapai prestasi seperti yang kita capai. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang meremehkan, tapi jangan sampai kita adalah orang yang memang layak untuk diremehkan. Tapi kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang sebetulnya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi orang yang luar biasa dan untuk membungkam mulut-mulut orang-orang yang meremehkan kita. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua, saya akan menayangkan terlebih dahulu nih penayangan sponsor. Jadi Teh Reni boleh untuk minum dulu gitu ya. Boleh untuk minum dulu sebelum nanti menjawab pertanyaan lagi. Saya akan share screen terlebih dahulu nih video-video dari sponsor kegiatan webinar kita hari ini. Oke, selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Nggak ada suaranya ya, Kang? Emang nggak ada suara? Oh ya, sebentar ya Teh Reni ya.
Oke, nah tadi mungkin suaranya kurang terdengar ya teman-teman semuanya. Nanti akan saya bagikan juga videonya itu di grup Telegram teman-teman untuk menyimak tayangan video dari produk Ines Kosmetik ini. Karena tentunya tadi yang disampaikan oleh Kak Maret bahwa kita pun selama masa pandemi harus menjaga kondisi badan dan juga perawatan wajah kita agar tetap fresh dan juga tetap sehat. Maka dari itu gunakanlah produk Ines untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, Teh Rani, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar saya cek terlebih dahulu nih. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai kepekaan sosial ini. Karena banyak juga nih, Teh Rani, yang sebetulnya peka terhadap, peduli juga ya terhadap kondisi masyarakat. Nah, ini pertanyaannya, nah ini nih. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Sarina dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dari Jambi. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara kita menjadi pemuda yang mampu mengembangkan pedesaan yang banyak rintangan gitu. Jadi gimana nih caranya, Tereni katanya untuk kita ini menjadi pemuda yang mampu mengembangkan desa. Karena di desa itu banyak rintangannya, gitu katanya. Baik, Kang. Sudah, Kang, pertanyaannya? Sudah. Satu. Jadi tadi pertanyaan dari Serlina, bagaimana menjadi pemuda yang ikut mengembangkan, karena di desa itu banyak rintangannya. Yang dimaksud tergantung sih desanya gitu kan menurut saya. Karena memang di desa itu banyak rintangan. Rintangan seperti apa yang kita akan lalui gitu. Untuk mengembangkan pemuda menjadi mengembangkan kepekaannya pemuda di desa tersebut, bahwa di desa ini memang kalau hidup di desa ini menurut saya udara yang segar gitu. Apa sih yang harus kita kembangkan dari pemuda. Jadi pola pikir mereka itu jernih gitu, segar gitu, tidak memasuki di perkotaan kan debu ini, kalau ini di sini udaranya segar di desa gitu, kalau misalkan di desa. Nah, kalau memang kita ketahui bahwa di desa ini banyak rintangan yang kita harus lalui, tentunya masyarakat yang memang ketika kita punya ide ataupun sesuatu sulit nih kita diterima di masyarakat gitu, apalagi sesuatu hal yang baru gitu. Itu pernah saya rasakan bahwa untuk mengembangkan sebuah apa yang kita ide ataupun gagasan gitu, pasti ada salah satu masyarakat yang memang tidak menerima kita ide tersebut gitu. Ada banyak rintangan, tidak hanya mereka tidak menerima gitu, padahal itu merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan desa tersebut menjadi lebih baik. Dan itu faktor utama yang memang menjadi faktor utama itu salah satunya ya itu yang tadi sudah saya katakan, bahwa pola pikir mereka belum wawasannya belum seluas perkotaan. Jadi kita juga ketika di pedesaan bagaimana cara mengembangkan, kita harus melihat kondisi desa tersebut. Kita tidak harus asal membawa ataupun membawa ide ke desa tersebut langsung gitu. Tidak, kita harus analisis terlebih dahulu gitu, melihat kondisi desanya tersebut bagaimana gitu. Kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Baru setelah itu kita melihat kondisinya, baru kita kembangkan bersama gitu. Karena kalau untuk mengembangkan itu tidak cukup untuk satu orang, satu pemuda gitu. Kita lebih dari itu. Kita gabung dengan komunitas gitu. Karena insya Allah kalau kita berkolaborasi tentunya desa tersebut akan lebih baik, walaupun tentunya setiap desa itu mempunyai rintangan tertentu gitu, karena berbeda gitu setiap desa itu. Oke, baik Teh Reni. Tadi disinggung ya, kurang lebih saya menangkap 2 poin jawaban yang disampaikan oleh Teh Reni. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengubah pola pikir masyarakat pedesaan terlebih dahulu. Tadi sempat disinggung juga bahwa pola pikir masyarakat pedesaan mungkin masih belum sama gitu ya, masih belum setara dengan masyarakat yang ada di perkotaan, karena wawasan di perkotaan justru lebih luas dari akses dan juga kemudahan mencari informasi gitu kan. Nah, lalu yang kedua ini adalah peranan kolaborasi. Tentunya dalam kita mau mengembangkan masyarakat pedesaan, penting sekali untuk kita ini berkolaborasi dengan masyarakat yang lain, dengan elemen-elemen yang lain. Karena dalam mengembangkan suatu desa, kita tidak bisa bergerak sendirian. Kita tidak bisa mengembangkan diri sendirian,
Maka dari itu, teruslah kita membuka komunikasi dan menjalin kolaborasi agar kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya sehingga bisa memberikan manfaatnya yang baik juga nih untuk masyarakat di daerah pedesaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan lagi ya Teh Reni ya. Nah, ini dari Diah Putri Mahasari, tidak menyebutkan nih ini mah asal institusinya tuh dari mana. Pertanyaannya itu adalah, nih, bagaimana katanya Kak untuk menghilangi distraksi dari penggunaan media sosial dalam mengasah kepekaan kita, gitu pertanyaannya. Kan mungkin gimana kita mau peka sedangkan kita aja disibukkan dengan gadget atau gawai kita masing-masing gitu kan ya Teh Reni. Nah itu gimana caranya cara menghindari distraksinya gitu. Baik, Kang, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini cukup menarik apa yang terjadi saat ini di Indonesia, bahkan tidak hanya di perkotaan gitu, di desa-desa juga mulai masuk bagaimana kepekaan tersebut cukup menghilang gitu. Maaf, Kang, di sini hujan gitu. Ada suara hujan. Jadi saya kembali lagi bahwa kepekaan tersebut memang sedikit menghilang. Bagaimana kita caranya nih untuk melakukan menghilangkan distraksi ya Kang. Jadi distraksi tersebut. Nah, untuk kita melakukan tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya kita harus dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Untuk memang kita juga harus mengikuti perkembangan zaman teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, bagaimana wawasan kita akan luas ke depan? Gitu. Karena bangsa Indonesia ini harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi bagaimana kepekaan? Jadi kita konteksnya lebih istiadat kita harus dijaga dan kepekaan sosial juga harus dijaga. Bagaimana kita harus bisa membagi waktu kapan waktunya untuk sosial media, bagaimana untuk melihat kepekaan sosial gitu. Karena kita nggak mungkin kan seharian terus gitu untuk bermain gadget ataupun bermain handphone Android-nya sosial media, gitu. Tidak mungkin. Namun saya sudah katakan tadi bahwa memang ketika kita sedang berkumpul ya kita lebih asik melihat handphone tersebut gitu. Jadi kita harus dimulai dari mulai dulu niat gitu dulu. Jadi kita kalau misalkan tadi sudah memiliki niat, jadi kepekaan tersebut akan terjadi gitu. Karena menurut saya kita juga kan tidak mungkin kita harus tanpa sosial media, tanpa internet gitu. Kita juga harus ikut berperan, harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena bangsa Indonesia ini maju ya kita juga harus mengikuti modernisasi apa yang akan terjadi. Namun terlepas kita juga tidak boleh melihat tidak menghilangkan kepekaan sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi sekarang mah jangan bersikap bodoh amat gitu. Jadi harus memang benar-benar, apalagi masa pandemi COVID-19 ini memang benar-benar kita harus peka banget gitu kan. Oke, terima kasih banyak Teh Reni atas jawabannya. Jadi mengenai media sosial ini ya, jadi bukan tentang kita harus menghindarinya, tapi bagaimana cara kita untuk memanagenya gitu ya, kapan kita menggunakan media sosial, kapan kita berfokus pada gawai, dan kapan kita untuk berfokus pada lingkungan kita gitu. Jangan sampai kita lagi kumpul-kumpul malah main HP, terus nunduk, terus ya gitu kan, jadi kurang enak dan juga kurang etis untuk dilaksanakan. Dan pun media sosial ini memiliki peranan penting gitu ya Teh Reni ya. Karena kita dalam mengembangkan sosial, dalam kita mengasah kepekaan sosial, tentu kita memerlukan yang namanya informasi. Dan informasi ini banyak sekali, mudah sekali untuk kita akses melalui penggunaan gawai ini. Jadi itu teman-teman, untuk media sosial ataupun gawai bukan berarti harus kita hindari atau tidak kita gunakan sama sekali. Tapi bagaimana cara kita mengelolanya sebaik mungkin, sesuai dengan waktu yang tepat dan juga penggunaan yang tepat pula. Oke, ini selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir dari Marwah. Ini nggak menyebutkan nih asal daerah atau asal instansinya dari mana. Untuk pertanyaannya,
bagaimana caranya agar kita diterima oleh masyarakat ketika kita mau melakukan suatu aktivitas ataupun pengabdian gitu kepada masyarakat. Kan mungkin ada beberapa kasus ya Teh Reni ya, ketika kita mau melakukan pengabdian tapi nggak diterima sama masyarakatnya, atau mungkin kita mau melakukan pengabdian ke desa tapi nggak bisa bahasa Sunda gitu kan. Nah ini kan kadang-kadang menjadi kendala juga. Nah itu mungkin Teh Reni pertanyaannya. Baik, Kang. Jadi bagaimana bagaimana caranya agar kita ketika melaksanakan ataupun pengabdian kepada masyarakat agar diterima ya, Kang. Gitu. Iya, betul Teh Jadi Reni. ya pada dasarnya kita untuk mengabdi atau pengabdian ya kalau misalkan di kuliah ataupun mahasiswa itu namanya KKN ya Kang, kuliah kerja nyata itu merupakan sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan atau ditempuh oleh mahasiswa sebagai pengabdi kepada masyarakat. Tentunya kita juga kalau misalkan mengabdi pada masyarakat, memang tidak semua masyarakat menerima kita gitu. Jadi kita juga harus punya cara tertentu agar masyarakat sekitar tersebut kan kita harus punya izin dulu ya kepada pemerintah tersebut, misalkan pemerintah desa ataupun kelurahan. Tentunya setelah izin bagaimana sih? Kita harus mempunyai cara yang memang agar menarik gitu, agar diterima langsung. Tentunya yang pertama itu kita harus berpenampilan yang sopan ataupun berbicara yang sopan terhadap tersebut, walaupun tadi Kang Rohman mengatakan bahwa kita tidak bisa bahasa Sunda nih, kita juga bisa bahasa Indonesia, Kang, kalau menurut saya. Karena bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu bangsa, pasti semuanya bisa gitu loh, apalagi yang namanya pejabat atau pemerintah sekitar. Karena untuk melakukan pengabdian, kita juga harus melihat, dari awal juga Kang, kita juga harus melihat kondisi bagaimana di desa tersebut yang ingin kita mengabdi. Kita harus cari informasi terlebih dahulu Kang sebelum mengabdi ke daerah tersebut. Karena kalau kita tidak tanpa informasi apa yang kita bawa nanti ke sana diobrolkan ataupun dibicarakan ya, kita juga harus perlu pegangan informasi yang sangat kuat untuk desa tersebut. Dan lalu bagaimana nih kita belum pernah ke desa sana, untuk belum pernah ke daerah yang akan kita mengabdi, kita cari informasi, kita gunakan sosial media, kita gunakan informasi tersebut lewat di Google ataupun cari informasi di desa tersebut terkait adat istiadatnya seperti apa gitu. Karena untuk yang menolak tersebut ya kebanyakan mereka tidak beretika, kita harus beretika gitu. Kita harus menyesuaikan di daerah tersebut karena bagaimanapun kita harus menghargai apa yang menghargai di daerah gitu, menjadi menjadi sebuah adat istiadat mereka gitu. Kita tidak harus bersikap bodo amat gitu, kita juga harus menghargai. Jadi jangan samakan ketika hidup di daerah atau di daerah kalian dengan daerah yang akan kita mengabdi gitu ke daerah lain, karena kita jangan samakan, kita bawakan, kita juga harus menghargai yang ada di sana gitu Kang. Oke, baik. Hatur nuhun Teh Reni atas jawabannya. Jadi tadi ya, mengenai kita mengabdikan diri kepada masyarakat, itu tentunya kita harus paham dulu dan juga harus memiliki etika dalam berkehidupan di masyarakat. Karena tentunya gimana caranya kita mau mengabdi, sedangkan kita aja sulit untuk bersatu dengan masyarakatnya. Nah, itu ya Teh Reni untuk jawaban yang poin ketiga. Jadi jawaban pertanyaan nomor 3. Nah, oke, nah sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, tentunya kita udah banyak nih tadi mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh Teh Reni. Nah, kalau saya sendiri di sini mau sedikit menyimpulkan apa-apa yang telah disampaikan, bahwasannya dalam kita mengasah kepekaan sosial, khususnya bagi kita sebagai seorang pemuda, itu merupakan suatu hal yang penting untuk diimplementasikan. Karena dengan kita peka terhadap adanya perubahan sosial ataupun kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kita, itu akan menjadikan kita lebih paham dan mengerti. Sehingga ketika kita sudah paham dan mengerti, kita menjadi tahu hal apa yang bisa diimplementasikan untuk masyarakat sebagai suatu solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan untuk mengasah kepekaan sosial tersebut, tentunya kita harus memiliki kemampuan
dalam hal ini berpikir kritis, lalu juga kita harus memiliki attitude ketika kita berkehidupan di masyarakat. Dan poin yang paling penting adalah jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri. Khususnya misalkan kita yang kuliah di perkotaan, jangan sampai kita melupakan wilayah pedesaan kita yang perlu untuk dikembangkan. Karena yang namanya ilmu, wawasan yang kita dapatkan di perkotaan, di perguruan tinggi kita masing-masing, itu harus diimplementasikan, harus disebarluaskan kepada masyarakat lingkungan sekitar kita, khususnya masyarakat-masyarakat pedesaan yang mungkin masih kurang dalam hal wawasan. Nah, itu mungkin kesimpulan yang saya dapatkan dalam webinar hari ini. Nah, sebelum ditutup, saya persilakan terlebih dahulu nih untuk Teh Reni menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Mangga, Teh Reni. Baik, Kang, terima kasih. Tadi sudah dibacakan ataupun dibicarakan tentang kesimpulan yang kesempatan kali ini. Nah, menurut dari saya mungkin kita juga sebagai pemuda tidak harus menjadi orang yang berani demo di depan, akan tetapi sebagai pemuda yang menjadi solusi, bagaimana solusi di lingkungan sekitar ataupun solusi bangsa Indonesia saat ini. Karena solusi itu sangat apalah arti dari sebuah demo kalau kita tidak mempunyai solusi gitu. Jadi jadilah pemuda yang berperan aktif dan berdampak kepekaan terhadap lingkungan sekitar gitu. Kita untuk melakukan segala sesuatu tidak harus dimulai dari hal yang besar, akan tetapi kita dimulai dari hal yang kecil. Bukankah kita juga hal-hal yang dimulai dari hal-hal kecil ini akan nantinya menjadi hal yang besar. Menjadi pemuda tentulah menjadi pemuda Indonesia harus menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang berperan aktif, dan pemuda yang menjadi terdepan, bukan menjadi pemuda yang perusak bangsa Indonesia gitu. Karena bangsa Indonesia ada dan tiadanya tergantung generasi saat ini. Kalau misalkan bukan kita yang menjaga dan bukan kita yang menjadi sebagai generasi penerus, mau siapa lagi untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Karena nih Kang, sebentar lagi kita akan memperingati hari 17 Agustus, jadi kita harus tetap semangat walaupun masa pandemi. Mari kita bersama-sama berjuang melawan virus yang memang sangat sampai saat ini belum berakhir gitu. Menjadi pemuda yang memang menjadi pemuda yang berprestasi dan memiliki peran aktif tentunya sangat penting untuk kita semua gitu. Karena bagaimanapun orang harus benar-benar memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kita menjadi orang yang bersikap bodo amat, namun kita harus menjadi orang yang bersikap bagaimana menjadi sifat empati yang sangat kuat. Karena kepekaan tersebut kita juga harus tolong menolong sesama dan juga harus bergotong royong dan berbagi. Itu salah satu kuncinya kita hidup di dunia ini ataupun hidup di lingkungan sekitar, karena kita kan hidup di dunia ataupun sekitar ini tidak berdiri sendiri gitu. Kita juga membutuhkan orang lain, begitupun dengan halnya kepekaan sosial, memang pemuda yang sangat dibutuhkan sekarang gitu. Terima kasih Kang. Oke, baik. Jadi tadi disampaikan bahwa kita harus memulai dari suatu hal yang kecil terlebih dahulu nih sebelum memulai suatu hal yang besar. Jadi untuk kita semua pemuda-pemuda yang menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ini sangat penting untuk kita mengasah kepekaan sosial kita dan mulai melakukan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin permasalahannya kecil untuk kita selesaikan, tapi nggak masalah karena untuk menciptakan suatu hal yang besar, ini kita mulai dari suatu hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, hatur nuhun pisan Teh Reni atas pemaparan materi dan juga jawaban yang sangat luar biasa, keren banget. Teh Reni tadi pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan dan juga semoga bermanfaat ya Kang. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh kita semua, oleh peserta semuanya. Oke, sebelum saya akhiri, saya izin men-share screen terlebih dahulu. Ini juga mengenai produk Ines ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, Oke, sebentar. Oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, jadi untuk teman-teman semuanya yang akan mungkin ya akan menggunakan produk Ines,
ini boleh shopping ini dengan voucher potongan 20% dengan syarat ketentuan yang berlaku dengan menggunakan kode voucher sw.el.jabr.01 dan masa berlakunya sampai dengan 31 Agustus 2021. Nah, mangga buat teman-teman yang mau screenshot atau mungkin mau ya sebentar. Buat teman-teman yang mau screenshot ataupun buat teman-teman yang mungkin mau memakainya, ini mangga banget nih teman-teman untuk menggunakan produk tersebut dan menggunakan voucher diskonnya. Ya, sebentar. Nah, sudah muncul ya teman-teman semuanya, nah mangga untuk digunakan. Di screenshot mungkin siapa tahu bermanfaat gitu. Oke, nah paling itu aja tayangan sponsornya. Oke, mohon maaf ya ada kendala teman-teman. Oke, nah itu aja mungkin teman-teman untuk penayangan dari sponsornya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi nih kepada Teh Reni Nurliani yang telah berkenan hadir dalam webinar hari ini menjadi pemateri yang memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apa-apa yang telah disampaikan tentunya harapannya bisa diimplementasikan. Dan untuk penyerahan sertifikat kepada pemateri nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp ya ke Teh Reni, jadi tidak akan di sini. Dan lalu selanjutnya Kang. Iya, sami-sami Teh Reni, mohon maaf juga bentuk apresiasi dari kami hanya berbentuk sertifikat gitu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, lalu informasi juga nih kepada teman-teman semuanya, seluruh peserta yang hadir dalam webinar hari ini, untuk penyerahan e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing peserta dengan syarat mengisi form evaluasi terlebih dahulu. Untuk form evaluasinya, ini diharapkan untuk mengisi biodata dengan benar, baik itu nama lengkap dan email. Nah, nanti akan dikirimkan melalui email peserta yang dicantumkan dalam form evaluasi. Lalu yang selanjutnya form evaluasi ini akan dibagikan di esok hari pukul 8 pagi, yang mana ini akan disematkan di kolom komentar, bukan di kolom live chat. Jadi teman-teman silahkan ceknya di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja untuk webinar kali ini. Saya haturkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dalam bertanya, dalam memberikan pendapat, dan buat teman-teman tadi ya, silahkan sampaikan pesan-kesannya di kolom live chat terhadap webinar hari ini. Dan tunggu kami dalam webinar selanjutnya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalankan segala macam aktivitas. Salam sehat, salam startno.idn. Buat teman-teman, mari kita semua mengembangkan kepemudaan dengan meningkatkan literasi dan juga meningkatkan nutrisi di kepala kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah.